Emang kalau mobil Zebra seperti ini tuh kelebihannya dia visibilitasnya yang lebih bagus. Jadi dashboardnya itu dia lebih rendah dari mobil-mobil lain. Kalau kita ngelihat ke depan itu longgar banget gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang baru belajar nyetir, kayaknya pakai ini jauh lebih enak. Karena secara pandangan itu wabarakatuh. Untuk info unit hari ini ada mobil yang bisa muat banyak penumpang tapi dengan harga 20 jutaan. Bareng saya Dina Jordina di Hyper Auto Concept. Untuk unitnya kita ada Zebra 13 atau 1300 cc, tahunnya 94, platnya RC Purbalingga. Nah, ini kebetulan satu lokasi dengan showroom kita di Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk pajaknya itu bulan 12 dan habis masa plat 2024. Untuk pajaknya sendiri sekelas tahun 94 ini sangat murah, Lur. Jadi untuk pajak itu cuma 300.000. Kemudian asuransinya 150.000. Jadi semuanya 450 sudah dipajakin ini mobil. Jadi kalau untuk ukuran 94 ya ini termasuk murah. Nah, ini mobil masuknya mobil penumpang bisa muat banyak. Dan istilahnya untuk unit seperti ini masih tergolong irit. Jadi untuk bahan bakarnya konsumsinya itu cukup irit karena ini masih 1300 cc. Nah, unit ini sebenarnya sempat jadi bahan pikiran buat kita karena waktu itu datang belum siap jual istilahnya. Tapi yang kita kerjakan atau yang kita bereskan, yang kita rapikan itu cuman bumper depan sama bumper belakang gitu. Kalau untuk bodi keseluruhan apa adanya seperti ini. Nah, cuman kita memang rawat sedikit untuk interior. Jadi interior kita bersihkan semuanya. Terus kemudian velgnya datang ya emang adanya seperti ini, datang pakai velg kaleng seperti ini. Cuman kondisi bumper emang waktu itu ya ini kan bahannya plastik. Jadi kayak plastik ember gitulah. Nah, warnanya emang seperti ini. Nah, ini jadi kita bikin warnanya plastik ember seperti ini. Walaupun aslinya itu plastik ember ini nggak pakai cat gitu. Tapi kita pulihkan ke semulanya agak susah. Akhirnya kita cat doff seperti ini jadi mirip sama orinya. Tapi nggak ori gitu. Cuman kalau bumpernya itu bumper orisinil. Nah, kita cat aja warnanya jadi lebih apa ya? Lebih keren. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk grill seperti ini, bumper ini sebenarnya masih rapi, nggak ada yang pecah. Cuman kita cat aja. Nah, kalau lampu-lampu juga masih tergolong bagus, lampunya itu masih terang, dia nggak terlalu buram gitu loh. Jadi untuk jalan malam hari itu masih cukup terang. Secara bodi itu masih banyak banget yang ngaleng gitu loh. Kalau bodi-bodi seperti ini bagian depan itu jelas. Ini masih cat asli bagian depan, sama nat-nat seperti ini masih lempeng untuk nat bagian depan. Nah, ini juga belum ada naik dempul untuk area sini. Karet-karet juga masih bagus. Nah, karetnya masih bagus. Ya, hanya aja ini untuk kaca film memang udah tidak terlalu bagus lah ya. Karena memang kita jual dengan harga segitu. Harga 20 koma lah istilahnya gitu ya. Nanti harga dicantumkan ya. Nah, kalau dari pilar-pilar seperti ini, pilarnya juga masih utuh. Celahnya juga masih bagus seperti ini. Ada PR sedikit sebenarnya untuk mobil ini. PR-nya yang masih mau kita kerjakan itu pintu-pintu belum kita setel. Jadi kelihatannya dari pintu seperti ini itu agak agak turun natnya gitu. Nat pintu ini agak turun. Nah, nanti kita setel ini, kita naikkan biar natnya itu lurus, lempeng. Cuman secara bodinya itu masih ngaleng gitu ya. Nah, bodi itu pintu-pintu depan masih ngaleng, masih bagus. Kalau dari talang juga masih rapi dia. Talangnya rapi depan sampai belakang gitu ya. Nah, kalau untuk Zebra memang dia talangnya putus kayak gini. Beda sama kalau yang Carry Futura yang biasa kita review itu talang nyampe bawah. Nah, kalau untuk Zebra seperti ini dia talangnya pedot. Nah, alias putus sampai sini gitu. Untuk atapnya jumbo.
Atapnya jumbo, atapnya juga masih cukup bagus. Kalau dari bodi itu dari belakang itu kita lihat ke depan seperti ini, nyamping itu dia nggak ada gelombang. Jadi secara bodi itu masih bagus, masih lempeng. Catnya juga masih mengkilap gitu. Kalau kita cocokkan dari warna GF10K, warnanya merah metalik. Cuman kalau secara view pandangan kita lihat kasat mata, warnanya ini merah marun. Ya, kalau di sini merah metalik. Nah, ini warnanya merah marun. Adanya seperti ini. Kalau cat-cat bodi seperti ini ada yang agak botak seperti ini memang cat orisinilnya. Nah, ini stripping bawaan dari pabrikannya juga masih ada. Nah, seperti ini cuman udah agak kusem. Nah, cuman yang asik kan nih dia mobilnya ngaleng gitu. Ada beberapa bagian memang udah dicat ulang, tapi catnya itu nggak terlalu nggak terlalu belang. Jadi masih cukup bagus lah, masih enak dipandang gitu. Lanjut untuk bagian belakang. Nah, kalau untuk bodi belakangnya juga bagus. Nah, ini tipenya kan dia yang body tech gitu ya, 94 yang body tech, bukan yang karoseri. Jadi body tech sendiri itu kan dia pintunya ada yang kupu-kupu, ada yang sliding. Nah, kalau ini yang pintunya kupu-kupu, yang kanan kiri bukaan seperti itu. Nah, kalau bodi bagian belakang ini masih ngaleng. Nah, yang tadi kita sempat cerita itu kita ngerapiin bagian bumper belakang. Nah, bumper belakang kita rapikan, warnanya juga udah sesuai sama warna bodi. Jadi warnanya udah satu warna gitu. Nah, lanjut untuk yang sebelah kanan, stikernya ini masih ada, logo Daihatsu-nya ini seperti ini masih ada yang sebelah kanan. Nah, ini yang nut-nut seperti ini juga masih dalam. Bodinya juga masih ngaleng. Nah, lanjut ke talang yang sebelah kanan. Nah, talangnya pun masih rapi. Dari belakang sampai ke depan ini masih utuh, dia masih ada nitik pabrikannya gitu. Nah, kalau pintu depan ini masih bagus, masih ngaleng juga. Untuk yang sebelah sini agak isi. Nah, untuk pintu yang sebelah sini ini agak naik dempul dikit, tapi masih lempeng, dia nggak ada nggak gelombang gitu. Kalau yang sudah dempul tebel dia pasti catnya kelihatan gelombang kalau kita lihat dari samping. Kemudian kalau kita lihat emang ini yang jadi PR itu kita belum setel pintu. Jadi kita perlu setel pintu biar nutnya ini nyatu gitu. Ini nutnya masih turun. Nah, cuman kalau nut ini lempeng, nut ini ke belakang itu lempeng. Tinggal ininya nutnya masih turun karena ini pintunya perlu kita setel lagi gitu. Pokoknya keempat-empatnya pintu kita setel semua nanti. Nah, untuk sileran-sileran seperti ini juga masih utuh, pintu-pintu gitu. Untuk door trim agak kurang rapi nih. Nah, ini masih PR juga. Ini untuk door trimnya dia nggak rapi, ada apa adanya seperti ini ya, wajar. Untuk unit 20 jutaan gitu. Ada yang bilang mendingan beli Espas gitu kan. Nah, kalau itu masing-masing ya. Kita kembalikan kita kembalikan ke selera masing-masing. Nah, cuman buat penggemar Zebra 13 sama penggemar Espas bolehlah saling komentar di bawah. Kita pingin sharing-sharing buat teman-teman yang pegang Zebra, keluh kesahnya apa, yang pegang Espas keluh kesahnya apa gitu. Nah, nanti kita bisa sharing diskusi buat teman-teman yang mau memiliki mobil ini atau yang sudah memiliki bisa sharing pengalamannya gitu. Nah, kalau dari interior ini kebetulan joknya masih bagus, dia joknya pakai bludru seperti ini. Joknya masih ori, ada senderannya atau headrest seperti ini masih bagus, utuh kanan dan kiri sampai ke bagian belakang. Nah, untuk jok belakangnya juga masih bagus. Dia joknya captain seat, kanan kiri itu masih bisa di setel gitu. Jadi jok tengahnya itu nggak nyambung, tapi jok tengahnya itu captain seat, jadi sendiri-sendiri gitu ya. Joknya pun masih rapi, kondisinya seperti ini. Nah, kalau dashboard ini, dashboardnya masih keren. Dia dashboardnya itu masih utuh, nggak retak, nggak sender atau nggak geludak-geluduk. Nah, ini untuk dashboardnya itu masih aman. Speedometer, panel-panel juga berfungsi semua dari kilometer. Kemudian indikator bensin, indikator suhu, RPM semuanya masih normal gitu. Bahkan ini mobil sebenarnya perangkat AC ada. Ini mobilnya perangkat AC-nya ada, fan beltnya nyambung, ada kompresornya juga. Cuman memang anginnya cuma keluar angin gitu. Jadi nggak nyetek, istilahnya nggak dingin seperti itu. Lah mungkin kalau kita mau rapikan kita bawa ke tukang AC bisa. Kita rapikan, mungkin ada yang bocor aja karena biasanya kalau kompresor itu dia kena itu biasanya dia macet, tapi ini kompresornya dia lancar jadi muter gitu. Nah, tapi kembalikan lagi teman-teman mau apa adanya atau mintanya lebih baik ya tergantung nanti nego-nego harganya bagaimana.
Kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian lanjut ke lantai-lantai ya. Nah, untuk selebornya ini masih bagus, dia orisinil bawaan masih bagus, sambungan seperti ini masih ada tanpa dempul, sambungan bawah juga ada tanpa dempul, masih bagus. Nah, untuk lantai-lantai seperti ini, bagian depan itu masih bagus semua, dia sileran depan juga masih oke, masih utuh, nggak ada yang bolong atau nggak ada yang karat. Jadi lantainya itu bagian depan itu bagus. Jadi sebenarnya kalau seperti ini kita nggak usah ngolong pun udah kelihatan ya. Ya kalau sebenarnya lantai itu udah tambalan atau udah di pelingkut dan segala macam, kalau di atas kelihatan seperti itu, dari bawah biasanya udah ya dia udah banyak reparasian lah, kacau lah. Nah, tapi kalau seperti ini masih bagus. Nah, kalau untuk emblem seperti ini, nah ini bawaan dari pabrik seperti ini masih nempel, masih bagus. Catnya pun cat pabrikan seperti ini. Jadi ini cat orisinilnya. Gitu. Nah, kita lanjut sekarang untuk bagian tengahnya ya. Nah yang kita bilang tadi untuk jok tengah itu dia captain seat. Jadi dia biasa disetel kanan kiri. Dia nggak nyatu kayak apa namanya kalau Suzuki Carry itu tipenya yang di RV itu joknya masih nyatu. Lah ini karena joknya udah masing-masing seperti ini, pilar-pilar juga masih kelihatan bagus. Lah ini nitik pabrikan seperti ini masih kelihatan. Jadi bodinya ini masih cukup oke. Memang kalau dari door trim memang door trim depan sama belakang ini agak nyoplok-nyoplok seperti inilah. Ini kalau mau lebih rapi lagi ya diganti. Kalau seperti ini aja nggak masalah karena ini balik lagi 20 jutaan dapat apa gitu. Nah, ini termasuknya antik gitu. Nah, untuk sileran pintu yang sebelah kanan juga masih utuh seperti ini. Sampai bawah aman, nggak ada keropos, sampai ke pijakan juga aman, itu nggak ada keropos. Masih aman. Untuk yang sebelah kiri kita buka juga pintunya, sileran pabrikan itu masih utuh, masih rapi. Door trimnya seperti ini sama kayak yang kanan. Nah, kalau untuk selebor-selebor masih bagus juga kayak yang kanan. Selebornya ini masih ori, masih bawaan. Jadi ini sambungan-sambungan seperti ini masih orisinil, nggak ada bekas garapan. Nah, daerah sini juga bagus, sampai ke lantai itu juga masih utuh. Masih bagus. Kalau dari sini itu dashboard lebih kelihatan ya. Dashboardnya itu lebih dashboardnya itu oval ya. Jadi kelihatan lebih sporty. Nah, yang kita pakai tadi itu memang kelebihannya Zebra itu dia visibilitas lebih luas, lebih jadi jarak pandang kita itu lebih leluasa. Kalau untuk orang yang latihan nyetir ini cocok banget. Jadi tidak terlalu mengganggu. Biasanya kalau mobil yang visibilitasnya sempit, ya contoh mobil-mobil yang sekarang lah, itu biasanya dari pilar aja agak sedikit mengganggu gitu. Nah, kalau ini lebih enak visibilitasnya. Terus persneling itu 145 itu aman, nggak ada kendala. Terus lanjut ke bagian lainnya. Untuk pintu tengah. Nah, untuk pintu tengah, sileran pintu juga masih utuh, aman sampai bagian bawah. Aman, nggak ada yang keropos. Door trimnya seperti ini, jok tengah juga terpisah kayak gini, rapi, nggak ada yang sobek. Kalau plafon kelihatan nggak? Nah, plafonnya itu masih utuh, masih rapi, depan sampai belakang. Insya Allah plafonnya aman. Nah, lanjut untuk jok yang bagian belakang. Nah, ini untuk jok yang bagian belakang ini ngadep depan semua. Seperti ini kondisinya masih cukup rapi, pakai bludru kayak gini, jok-joknya itu masih ori, masih cukup bagus. Nah, ini kita udah buka mesinnya. Jadi kalau Zebra ini mesinnya dia nggak terlalu di bawah jok amat ya, kayak Carry itu. Jadi dia agak mundur untuk mesinnya. Jadi kalau kita ngecek mesin cukup buka bagian tengah gitu, lantai bagian tengah. Nah, tapi sekarang kita fokus dulu untuk mesin. Kalau mesin ini dia aman, nggak ada rembes-rembes oli, nggak kotor juga, mesinnya bersih. Untuk Zebra ini sebenarnya bawaannya dia kan masih platina. Jadi kalau teman-teman yang minta sharing-sharing juga ya. Kalau teman-teman yang biasanya pakai platina seperti ini, biasanya kendalanya itu kan suka ngupil gitu ya. Suka ngupil ya, biasanya kalau kondensor seperti ini dia udah lama, biasanya kan platinanya dia sering ngupil gitu. Nah, cuman ada sih solusi dari temen yang kita udah nanya, pegang Zebra itu dia ganti dari platina itu ke CDI. Nah, istilahnya CDI gitu ya. Nah, dari platina ganti ke CDI itu sekaligus, jadi gantinya itu sekaligus semuanya sama delconya. Jadi satu set, nanti tinggal PNP gitu. Jadi nanti beli aja yang punya Zebra yang sudah CDI gitu. Nah, itu kalau nggak mau ribet pakai yang platina, itu katanya murah, cuman nggak nyampe 600.000. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti lebih simple.
Tapi masalah tenaga juga nggak ada bedanya. Jadi tenaga itu tetap masih oke, tapi nggak usah terlalu riskan mikirin platina yang ngupil, istilahnya gitu ya. Nah, memang kalau Zebra sendiri rata-rata dia kasih pengalaman itu karena delconya di sebelah sini, itu di belakang di belakang selebor depan itu, jadi dia mudah kena ciprat air. Nah, kalau kena ciprat air, kalau misal dia kayak kabel-kabel ini busi itu, kabel kop busi seperti ini dia udah longgar, udah tua, biasanya kan gampang kemasukan air. Nah, itu gampang terjadi berbet gitu loh. Nah, nanti teman-teman biasanya punya solusi itu kasih kasih plat di bawah. Jadi ada yang sudah jadi, platnya udah jadi, itu tinggal beli PNP, itu tinggal pasang itu di bawah di bawah delco ini. Jadi nanti dari kalau nyiprat air itu delconya tetap aman. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk mesin ini secara keseluruhan mesinnya garing, mesinnya enak. Nah, sekarang kita on kan, kita starter, kita dengerin suaranya. Nah, ini suara langsam. Kalau dari suara langsam itu aman, dia nggak ada suara metal, nggak ada suara aneh-aneh lah ya. Jadi kondisi mesin langsam itu nggak pincang, dia masih bagus. Coba saya geber. Ini kebetulan RPM-nya kan berfungsi ya, jadi kita geber sampai RPM 4000. Nah, kita geber pun suaranya masih tetap enak gitu, masih raungannya itu masih enak, tenaganya juga ada. Nah, sekarang kita tinggal pastikan ada asap putih nggak di bagian knalpot. Nah, coba untuk kamera cek untuk asap putih bagian knalpot. Ada nggak? Aman. Aman ya? Jadi mesinnya kering, suara aneh-aneh nggak ada, suaranya masih langsam, masih enak, kita geber pun masih enak, knalpot juga nggak ngasep gitu. Jadi tandanya mesin itu cukup sehat. Cuman kalau untuk mobil seperti ini kan tetap ada ya, namanya mobil tua, tahun 94, harganya 20 jutaan. Ya, mobil ini tetap masih ada PR, cuman PR-nya minor-minor yang seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau untuk info lebih jelas mengenai unit ini bisa hubungi kita di nomor WhatsApp yang kita cantumkan di deskripsi atau komentar di kolom komentar. Nanti akan kita balas satu persatu. Mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.